Hai, welcome back to my channel. Hai, by the way, ini aku lagi karantina di Jakarta. Dan di video kali ini aku mau jelasin gimana proses pulang dari Malaysia sampai ke Indonesia. Terus dokumen-dokumen apa yang harus kita bawa, yang harus kita siapin, biar nanti proses di bandaranya tuh lebih cepet dan gak ribet gitu loh. Yang pertama yang harus kita siapkan sebelum kita pulang ke Indonesia adalah tiket pesawat. Karena di saat-saat kayak gini tuh kadang tiket pesawatnya tuh bisa aja di cancel atau bisa aja ganti tanggal. Jadi kita harus cek bener-bener kapan keberangkatan kita, jangan sampai nanti malah kita nggak jadi pulang gara-gara tiket pesawatnya miss kayak gitu. Yang kedua, dokumen perjalanan kita yaitu paspor dan visa tentu saja. Untuk WNI yang mau pulang ke Indonesia itu nggak terlalu ribet ya menurut aku, karena kita kan masuk ke Indonesia nggak pakai visa. Tapi untuk WNA pasti harus ada visa buat bisa masuk ke Indonesia. Jadi jangan lupa dicek visanya berlaku atau udah betul atau enggak kayak gitu. Ketiga, ini juga wajib, yaitu hasil PCR test yang negatif. Iya, jadi jangan lupa bawa hasil tes PCR maksimal 72 jam sebelum keberangkatan. Jadi jangan sampai hasilnya tuh melebihi waktu yang udah ditentukan, takutnya malah nanti nggak bisa terbang kayak gitu. Keempat, ini optional sih sebenarnya, tapi nggak ada salahnya aku bilang, booking hotel karantina di Indonesia. Sebenarnya kalaupun kita nggak booking sebelumnya, kita bisa langsung booking nanti pas kita datang ke bandara. Karena di bandara itu ada agen-agen hotelnya juga gitu, yang udah ditunjuk pemerintah tentunya. Jadi kita nggak bakal bingung nyari hotel sih sebenarnya. Dan jangan lupa biar memudahkan nanti bookingan hotelnya di print. Terus kalau nggak ke hotel gimana? Bisa tentu saja. Kalau yang nggak booking hotel, bisa karantina di Wisma Pademangan. Tapi yang di Wisma itu hanya untuk PMI, student. Sekarang aku jelasin gimana proses dari Kuala Lumpur International Airport sampai ke Soekarno-Hatta International Airport. Yang pertama, kita datang ke bandara tentu aja 3 atau 4 jam sebelum keberangkatan. Dan untungnya aku tuh datang jauh banget waktunya. Jadi pas ke bandara aku mau check in pesawat itu. Kebetulan aku pakai Garuda Indonesia. Dan itu ngantrinya 1 jam lebih, asli. Ternyata banyak orang yang mau pulang ke Indonesia juga. Lalu kita langsung check in, kita kasihin paspor sama PCR test negatif. Di situ juga aku masukin bagasi. Dan ternyata bagasi aku tuh kelebihan. Jadi aku harus bongkar terus misahin beberapa barang biar nggak terlalu penuh katanya. Dan itu makan waktu asli. Jadi menurut aku bener harus jauh-jauh banget datang ke bandaranya, biar hal-hal yang kayak gitu tuh bisa ditangani dengan baik gitu loh. Setelah check-in selesai, aku langsung masuk aja ke jalur penerbangan internasional. Setelah itu kita langsung ke imigrasi tentu saja. Di imigrasi dicek juga paspor, visa kita, dan iya lancar aja pokoknya. Setelah itu sebenarnya aku mau nukerin uang waktu itu, tapi ternyata waktunya mepet banget. Jadi aku langsung masuk ke boarding gate aja. Untungnya tuh boarding gate-nya tuh nggak terlalu jauh, jadi aku nggak lari-larian juga. Dan di sini aku mau kasih tahu, sambil kita nunggu, kita download aplikasi namanya iHak. Lalu nanti kalian pilih yang iHak Internasional. Itu kayak syarat buat masuk ke Indonesia juga harus ngisi itu. Kenapa kita harus isi aplikasi duluan? Karena biar nanti kita lebih cepet aja prosesnya pas di Indonesia gitu.
Isinya gampang, terus nggak lama juga. Nanti setelah kita ngisi ada barcode. Nah, barcode ini yang akan kita scan ketika kita nanti di bandara di Indonesia. Dan ada aplikasi satu lagi yang menurut aku harus kita install, namanya Mobile Bea Cukai. Ini untuk mendaftarkan HP kita agar bisa dipakai di Indonesia. Gimana kalau kita nggak didaftarin emailnya, kita otomatis nggak bisa pakai HP kita di Indonesia. Ini hanya untuk HP yang dibeli di luar negeri ya. Jadi usahain download dulu, terus isi data dirinya biar nanti pas kita pulang ke Indonesia kita langsung scan dan langsung didaftarin emailnya, jadi bisa langsung dipakai. Setelah itu aku langsung masuk ke pesawat dan ya di pesawat kayak biasa aja. Lalu ketika di pesawat nanti pramugarinya ngasih 2 formulir. Satu itu formulir IHAK, satu lagi formulir Bea Cukai. Nah, karena aku udah isi formulir IHAK-nya itu di aplikasi tadi, jadi aku nggak dikasih lagi dan nggak ngisi lagi. Jadi aku hanya ngisi formulir Bea Cukai. Next, turun di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, setelah turun pesawat, itu aku jalan sekitar 10 menitan lebih. Cukup jauh sih, tapi nggak jauh banget. Nanti kayak ada checkpoint, aku nggak tahu namanya apa. Tapi di situ kita nanti dikasih formulir lembar putih gitu, 1 lembar aja. Dan kita ngisi itu nama, terus kedatangan, pesawat gitu-gitu. Itu cepet banget. Terus nanti kita scan IHAK kita, setelah itu kita next ke tempat selanjutnya. Jadi nanti di counter atau loket tersebut itu dicek juga dokumen kita, paspor sama PCR test. Terus nanti kita ditanya, kita di Malaysia ngapain? Ya gitu-gitulah. Soalnya setelah ditanya-tanya itu kertas putih yang tadi itu dicap hotel sama petugasnya. Jadi karena aku juga sebelumnya udah booking hotel, so lebih cepat. Next, setelah dari counter tersebut kita langsung ke imigrasi. Ya, di imigrasi juga nggak lama, cuma 2 menit mungkin. Pokoknya cepet banget. Setelah proses imigrasi selesai, kita langsung ambil bagasi. Next, setelah ambil bagasi, kita langsung ke Bea Cukai. Nanti di situ kita serahin formulir Bea Cukai yang udah kita isi di pesawat tadi. Tapi di situ aku tanyain masalah pendaftaran email HP yang dibeli di luar negeri. Ternyata bisa mendaftarkan email HP itu setelah kita karantina 5 hari. Jadi sekarang aku belum daftarin email aku dan HP aku belum bisa dipakai. So setelah karantina aku harus kembali lagi ke Bea Cukai di bandara untuk daftarin email. Sebenarnya bisa di Bea Cukai di mana aja. Tapi kalau nggak sesuai tempat kedatangan yaitu Bandara Suta, kita akan dikenakan biaya gitu kan. Tapi kalau kita daftarinnya di Bandara Suta, kita dapat pembebasan biaya sebesar 500 USD kayak gitu. Next, setelah melewati bea cukai tersebut, nanti kita langsung keluar. Tapi semuanya itu dijaga banyak tentara. So kita nggak bisa keluar seenaknya aja, harus udah ada pihak hotel ataupun kita booking hotel dulu di situ biar bisa kita keluar. Tapi kalau untuk yang mau karantina di Wisma itu dikumpulin dulu di situ buat nanti bareng-bareng pergi ke Wismanya. So ya aku keluar terus nyari hotel yang udah aku booking. Nah di situ petugas hotelnya yang ngurusin lagi buat aku keluar karena seperti aku bilang dijaga banyak banget aparat TNI. Jadi nanti petugas hotel yang kayak daftarin kita ke TNI buat keluar gitu dan bilang kita karantina di hotel apa. Dan setelah semua selesai di situ, aku langsung dianterin ke hotel tempat aku karantina. Dan aku lupa bilang, kalau kita karantina itu paspor kita disimpan sama pihak hotelnya dan akan dikembalikan ketika kita sudah selesai karantina. Ya, selesai.
Setelah itu aku ke hotel dan karantina dimulai. Ya, gitulah perjalanan pulangku dari Malaysia ke Indonesia. Alhamdulillah selamat sampai tujuan insyaallah. So, thank you for watching. See you on my next video. Bye bye.